berpikir kritis, analitis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif pada siswa itu meningkat, dan siswa mudah memahami materi, jarak, dan kecepatan. Kemudian siswa mampu menggapai atau memadukan materi, gerak, dan kecepatan dengan sangat mudah. Nah, dan ini dalam proses pelaksanaan pembelajaran, di mana pada gambar paling kiri itu guru menerangkan cara pengisian lembar praktikum, dan praktikum di sini dalam lembar praktikum itu ada mencari atau kita mencari kelilingnya Mbak itu. Nah, keliling di sini itu mengartikan bahwa itu adalah jarak. Jadi untuk keterpaduannya itu dari keliling, dari rumus matematika keliling itu kita padukan atau hasil dari keliling itu tadi menjadi sebuah jarak untuk mengerjakan soal kecepatan. Kemudian untuk gambar yang tengah itu guru mendampingi siswa cara kerja KOO, dan yang paling kanan itu guru mendampingi cara mengisi lembar praktikum. Nah, adapun untuk soal uji capaian pembelajaran materi gerak dan kecepatan itu ada 3 model soal. Yang pertama itu uji konsep dasar materi keterpaduan, di mana di situ ada materi tentang lingkaran untuk mencari jari-jari lingkaran, diameter lingkaran, keliling lingkaran, dan seterusnya. Dan di sini kita kasih kode yaitu MK, yaitu materi keterpaduan. Kemudian soal kedua itu untuk konsep dasar materi utama, yaitu materi gerak dan kecepatan, kita lambangkan dengan MU. Di sini masih dalam kategori soal dasar, yaitu apa yang dimaksud dengan gerak, apa yang dimaksud jarak, apa yang dimaksud waktu, apa yang dimaksud kecepatan, dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini adalah dari konsep keterpaduan tersebut. Jadi campuran antara materi utama dan materi keterpaduan. Nah, di sini dari soal ini kita bisa memasukkan bahwa ini konsep soalnya soal HOTS ya. Jadi yang pertama untuk MK-nya berapa jari-jari lingkaran tersebut, kemudian berapa diameter lingkaran tersebut, untuk MU-nya berapa jarak tempuh pada kapal otok-otok dalam mengelilingi 1 kali putaran penuh bak air tersebut, kemudian berapa waktu yang diperlukan kapal otok-otok dalam mengelilingi 1 kali putaran penuh, kemudian berapa kecepatan yang diperlukan kapal otok-otok dalam mengelilingi 1 kali putaran penuh bak air tersebut. Jadi di sini siswa itu dibantu mengerjakan soal HOT. Jadi dimulai dari yang paling dasar, kemudian ke yang paling tinggi yaitu soal HOT. Nah, selanjutnya untuk skor nilai. Jadi untuk skor nilai itu untuk MK itu skornya ada yang 4, ada yang 6. Kemudian untuk skor MU itu juga 4 dan 6. Sedangkan untuk keterpaduan itu masing-masing angka itu kita skor 10. Jadi seperti ini. Nah, ini contoh untuk hasil siswa. Nah, kemudian ini untuk pengolahan hasil siswa. Ini presentasinya, kemudian seperti ini. Dan cukup sekian presentasi saya kembalikan ke saudara moderator.
Baik, terima kasih untuk Ibu Maisyaro atas paparannya yang sangat menarik dan informatif. Dia benar-benar memberikan wawasan baru bagi kita tentang bagaimana media pembelajaran yang sangat besar dalam memahami konsep gerak dan kecepatan. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu peserta webinar yang memiliki pertanyaan, silakan menuliskannya langsung di kolom chat. Akan kami usahakan menjawab semungkin pertanyaan dalam waktu yang tersedia. Ibu Masya sudah Pak Mansur. Pertanyaan Ibu, apakah di awal melakukan analisis kebutuhan belajar siswa bisa ditunjukkan instrumennya Ibu? Oh baik Bapak, untuk pertanyaan ini, apakah di awal pelaksanaan analisis kebutuhan belajar siswa bisa ditunjukkan instrumennya? Jadi untuk awal itu karena kita itu kan sebenarnya bukan peneliti ya. Kalau peneliti memang kita punya instrumen-instrumen yang secara teknis gitu. Karena kita pendidik, kita pastinya lebih selain pengamatan kita dalam kelas, kita itu akan lebih melihat secara nyata bahwa kekurangan siswa itu di dalam pembelajaran apa, evaluasinya apa yang perlu kita kembangkan itu di mananya. Jadi untuk anak instrumen awal itu kita tidak ada instrumen secara sistematis. Jadi kita amati secara kasat mata atau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dengan anak-anak. Seperti Oke, itu. ya baik Ibu Maisyaro, terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut untuk sesi berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Susilo Rahayu. Izin bertanya, jika Ibu Reva sudah berjalan bagus dan apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran Ibu? Demikian Mas Syarif. Baik, namanya untuk kesempurnaan pasti belum sempurna dalam penyampaian dalam kita menyampaikan ke anak-anak, tapi untuk dilihat dari hasil yang kita dapatkan sebelum dan sesudah kita melakukan uji coba, yaitu anak-anak itu lebih paham tentang hubungan dari gerak dan kecepatan, dan kita bisa memadukan antara materi dari materi lingkaran pada mapel matematika dan memadukannya dengan materi kecepatan pada mapel fisika, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Syarif untuk jawabannya dari Bapak Susilo Rahayu. Jika masih penasaran, silakan memberikan pertanyaan lanjutannya boleh. Untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Ali Mansur kembali, apakah materi PPT diperbolehkan di-share? Untuk pertanyaan ini mungkin dari Ibu Maisyaro, boleh ya? Apakah materi pembelajaran ini? Untuk yang pertanyaan ketiga. Nah, untuk sementara ini, karena ini masih baru dibuat ini, jadi yang melaksanakannya itu baru saya. Ibu Maisyaro? Belum saya share ke guru-guru lain, mungkin butuhkan file bisa langsung ke saya. Oke. Ya.
Ya baik Ibu, saya tekankan ya Ibu, Bapak Muhammad Ali Mansyur. Jadi sementara belum di-share karena masih baru, nanti akan diusahakan untuk di-share PPT presentasinya. Kemudian di pertanyaan keempat untuk dari Ibu Handayani MPD. Apakah metode pembelajaran ini dibagikan ke guru fisika lain atau baru dilakukan di kelas Ibu saja? Demikian Ibu Mansyur. Ya, jadi maksudnya untuk metode pembelajaran ini masih kita pakai sendiri, masih saya pakai sendiri sebelum saya share. Tapi nanti ke depannya itu akan saya share ke guru yang lain. Mungkin teman-teman jika berkenan menggunakan metode pembelajaran ini, saya persilahkan untuk menggunakannya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Mansyur untuk jawabannya. Silakan Bapak Ibu yang lain, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Kalau masih ada pertanyaan yang masih penasaran dengan penerapannya seperti apa, silakan diberikan pertanyaan melalui kolom chat. Sambil tunggu Ibu Maisyaro, saya sendiri cukup penasaran ya Bu. Bagaimana Ibu dengan respon dari siswa-siswa dengan penerapan kapal oto-oto ini dalam pembelajaran? Ya, karena kita Ya Ibu Maisyaro, ada kendala? Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Sepertinya ada gangguan dari Ibu Maisyaro, kita tunggu sebentar. komputer saya Ibu Maisyaro, bisa dilanjutkan Ibu? berhenti ya. Oke, untuk Bapak Muhammad Ali Mansyur dan juga Muhammad Ridwan, mohon bersabar, Bu, Pak. Ibu Maisyaro, oke, sepertinya benar ada gangguan. Kita tunggu Bapak Ibu semuanya. Ya, kabar terbaru ada gangguan. Oke, Bapak, ada gangguan dari Ibu Maisarohnya? Ya, betul, Iya, betul, Pak. ada gangguan. Oke, Untuk pertanyaannya gimana, Pak? Ditampung dulu. kita keep saja dulu pertanyaannya, karena masalah teknis dari Ibu Maisarohnya sendiri. Gitu. Oke, berarti Oke, baik. kita akan langsung saja ke berikutnya.